Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi di channelku ya. Oke teman-teman, jadi video kali ini aku pengen uh, memberikan saran kepada teman-teman semua yang tentunya sudah mendaftar untuk persiapan ujian di tahun 2022 ini ya. Jadi seperti yang kita tahu, proses untuk menuju ujian itu adalah pendaftaran dulu, dan pendaftarannya biasanya dilakukan secara online. Nah, untuk step berikutnya yaitu adalah verifikasi data. Apa itu verifikasi data? Verifikasi data itu adalah untuk mencocokkan data-data yang teman-teman udah kirimkan melalui online ya, terus mereka cocokkan dengan data-data yang teman-teman akan bawa saat verifikasi data. Biasanya dilakukan di Icopin ya. Kalau dulu waktu aku dilakukan di Icopin Bandung, dan satu lagi kalau nggak salah di Semarang. Kalau untuk khusus daerah Jawa Tengah ke sana ya, Jawa Tengah, Jawa Timur biasanya di Semarang, dan Jawa Barat biasanya di Icopin Bandung. Oke teman-teman, di sini aku ada beberapa hal yang pengen teman-teman persiapkan agar teman-teman pas verifikasi data itu nggak ada masalah. Karena tidak sedikit pas waktu aku verifikasi data, teman-temanku mengalami beberapa kendala. Dan buat teman-teman yang akan mempersiapkan verifikasi data, tonton videonya sampai selesai ya. Oke, yang pertama itu teman-teman, untuk persiapannya biasanya kita dapat nomor antrian ya teman-teman ya. Ya walaupun aku agak lupa sih waktu itu di sana kayaknya nggak terlalu berpengaruh ya nomor antrian itu, karena aku juga lupa sih. Tapi waktu itu kayaknya kita suruh berbaris, tapi memang di situ ada daftar nama kita nanti. Oke, yang teman-teman harus persiapkan sangat matang itu adalah data-data yang teman-teman bawa. Jadi jangan sampai teman-teman sudah sampai lokasi, data-data yang teman-teman persiapkan ternyata ada yang kurang, ada yang salah, dan ada yang tidak jelas. Contoh seperti KTP, terus flash disk, terus foto kurang. Nah, itu beberapa masalah yang sering dialamin teman-teman saat verifikasi di Icopin ya. Aku nggak tahu kalau waktu di Semarang. Jadi yang pertama itu teman-teman foto. Pas foto 3 kali 4, 3,5 kali 4,5. Nah, biasanya backgroundnya itu putih, dan tentu aja kita pakai baju jas, kalau nggak salah itu pakai dasi, meja putih gitu ya. Dan dulu sempat saya foto sampai 3 kali teman-teman, karena yang pertama itu kurang jelas, yang kedua backgroundnya itu diedit, yang ketiga itu baru cocok tuh. Jadi belakangnya emang backgroundnya udah putih gitu ya. Jadi kalau bisa teman-teman cari studio foto yang memang menyediakan backgroundnya putih. Jadi tanpa teman-teman harus diedit fotonya, backgroundnya sudah putih teman-teman. Sebenarnya berpengaruh tidak? Kalau menurut aku sih tidak terlalu berpengaruh, tapi untuk menenangkan hati teman-teman biar tidak gelisah atau tidak ragu, lebih baik teman-teman cari aman, yaitu cari studio foto yang latar belakangnya putih, atau enggak teman-teman minta sama studio fotonya ada enggak background putih gitu. Jadi tidak perlu diedit ya teman-teman. Jadi emang real teman-teman foto dengan backgroundnya yang putih. Nah, itu untuk fotonya teman-teman ya. Yang kedua itu KTP teman-teman. Nah, ada beberapa kasus teman aku yang mempunyai KTP, di fotonya itu, bagian fotonya itu blur teman-teman. Jadi di saat teman-teman mengirimkan data via online, dan itu di situ di scan ya,
dan fotonya itu kurang jelas. Akhirnya dia tempel dengan foto yang ukuran dengan seukuran KTP, tapi itu bentuknya tempel. Tapi sebenarnya itu juga tidak ada masalah, karena kebetulan teman aku yang kasusnya seperti itu juga sekarang dia sudah di Korea teman-teman. Jadi sepertinya nggak ada masalah. Tapi untuk lebih menenangkan hati teman-teman, alangkah lebih bagusnya kalau foto KTP teman-teman itu terlihat wajahnya dengan jelas. Ya, jadi nggak ada blur atau buram atau kotor segala macam. Jadi ketika sending dan teman-teman bawa berkasnya itu bisa terlihat dengan jelas. Nah, karena ya kalau seumpama nanti ada problem, teman-teman akan repot juga ya kalau sudah di lokasi. Oke, jadi itu yang kedua teman-teman ya. Yang berikutnya yang harus teman-teman ini juga persiapkan juga, yaitu data seperti ijazah, kartu KK gitu ya, dan lain-lain. Itu harus teman-teman persiapkan datanya sesama mungkin teman-teman. Jadi nama dari ijazah, KTP, kartu KK, nah itu teman-teman harus samain. Kalau nama orang lain gimana, kayak orang tua apa segala macam, kayaknya kalau untuk itu tidak terlalu berpengaruh teman-teman, karena yang ingin daftar itu kan teman-teman ya. Jadi data-data yang harus benar itu ya teman-temannya gitu. Jadi kayak tanggal lahir harus sama, terus nik harus sama, terus nama juga harus sama gitu ya. Jadi kalau seumpama ada perbedaan nama orang tua dan itu nggak terlalu banyak gitu ya perbedaannya, jadi kayaknya itu nggak ada masalah teman-teman. Yang penting nama teman-teman sebagai pendaftar atau sebagai calon peserta ujiannya. Jadi kalau yang lainnya tidak terlalu bermasalah, yang penting data teman-temannya ya. Terus berikutnya keterangan tidak buta warna. Nah ini juga waktu itu aku sempat ke beberapa tempat ya. Jadi kalau bisa teman-teman cari yang tempatnya itu meyakinkan untuk dapat surat keterangan buta warnanya. Kalau bisa sih jangan sampai ada tulis tangan ya. Jadi semua diketik sama hasil komputer. Jadi itu lebih meyakinkan untuk pas verifikasi datanya. Karena tidak sedikit juga yang ya itunya agak meragukan gitu ya. Tapi tidak terlalu berpengaruh yang sampai fatal banget. Cuman kalau bisa teman-teman cari aja yang tempat memang dia menyediakan untuk tes buta warna dan itu meyakinkan gitu ya. Oke, berikutnya teman-teman, ini juga penting banget teman-teman, yaitu flash disk. Karena data teman-teman itu kan nanti kita bawa berkas fisik dan berkas yang ada di flash disk. Karena pas teman-teman kirim via online gitu ya, untuk berkas-berkasnya pasti kan teman-teman punya data scanan segala macamnya dan itu harus dimasukkan di flash disk. Nah, saran saya kalau bisa teman-teman persiapkan flash disk itu sebersih mungkin, atau teman-teman punya cadangannya. Jadi teman-teman punya dua gitu ya. Jadi di saat nanti pas teman-teman mau verifikasi dan itu datanya dimasukkan, biasanya ada yang tidak terbaca teman-teman. Nah, untuk antisipasi daripada nanti teman-teman harus nunggu keluar nyari tempat bisa masukin data ke situ lagi apa segala macam, itu pasti bakal merepotkan. Kalau enggak, teman-teman persiapkan di handphone datanya khusus satu folder untuk data verifikasi Korea dan satu lagi di flash disk ya. Jadi di saat flash disknya ada bermasalah, teman-teman bisa pakai handphone. Otomatis harus pakai kabel data juga ya, bawa kabel datanya atau kabel chargernya. Karena kemarin waktu pas aku verifikasi data, aku masih ingat ada temanku yang sampai berlarian keluar minta dari pihak LPK untuk dikirimkan berkasnya. Terus akhirnya nunggu lama, akhirnya itu bakal memakan waktu buat teman-teman. Karena kalau kita langsung masuk terus verifikasi data beres, udah kita tenang gitu ya. Terus berikutnya yaitu sidik jari. Nah, sidik jari juga ini sangat penting. Kenapa? Karena
nanti di saat teman-teman akan melakukan ujian, begitu akan masuk ke ruang ujian, itu nanti teman-teman akan diverifikasi data itu melalui sidik jari. Nah, jadi harus teman-teman pastikan sidik jari mana dan sidik jarinya bisa terbaca dengan jelas. Karena itu nanti takutnya teman-teman di saat udah deg-degan ya mau masuk ruang ujian gitu ya, terus ditambah sidik jari teman-teman itu nggak kebaca segala macem, dan itu membuat mental teman-teman juga takutnya jadi down ya. Jadi ya, karena sempat kejadian juga di temanku. Jadi dia pas verifikasi data itu, pas mau ujian itu, sidik jarinya nggak kebaca teman-teman. Akhirnya dia down, dan itu berpengaruh juga di saat dia di ruang ujian. Akhirnya ya nilainya kurang memuaskan dan sangat disayangkan dia akhirnya tidak lulus. Jadi untuk lebih amannya teman-teman cari jalur aman aja, dan teman-teman pastikan sidik jari yang mana, dan juga kalau bisa yang kira-kira aman gitu ya, sidik jarinya yang bersih gitu ya. Jadi itu beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan di saat verifikasi data. Juga kemarin ada yang sempat nanya, gimana kalau seumpama rambutnya gondrong? Sebenarnya menurut aku nggak terlalu gimana-gimana ya kalau untuk rambut, tapi alangkah lebih bagusnya kalau teman-teman rapih gitu ya. Walaupun nggak botak, seenggaknya teman-teman rambutnya rapih gitu. Jadi nggak perlu botak, yang penting rapih, nggak berantakan. Kalau kayak gini gimana? Kayak gini udah cukup rapih, tapi kalau untuk verifikasi data alangkah lebih baiknya lagi kalau sininya lebih rapih kali ya. Karena sebenarnya itu standarisasi dari Indonesia sih mungkin. Karena kalau di Korea aku pernah lihat pekerja bandara juga rambutnya tuh ya kayak gini teman-teman, bahkan model-model ala idol K-pop gitu. Jadi sebenarnya ya mungkin untuk standarisasi rapihnya aku juga nggak terlalu tahu ya gimana, tapi yang jelas mungkin belah sini harus rapih gitu ya. Kalau di atas ya panjangnya juga jangan terlalu kepanjangan gitu ya, jangan sampai ke ini ke belakang gitu. Jadi rapih lah teman-teman. Oke teman-teman, jadi mungkin itu aja yang bisa aku sharing ya. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang akan melakukan verifikasi data, entah itu di Kopin, entah itu di Semarang. Dan mudah-mudahan teman-teman yang sudah menunggu ujian ya dari tahun 2021 kalau nggak salah, di tahun ini bisa maksimal gitu ya ujiannya, dan jangan sampai kesempatan ini juga teman-teman sia-siakan. Ya saya tahu ini pasti berat karena melihat dari kuota pasti standar nilai kelulusan sangat tinggi, dan juga di tahun 2022 ini ada skill testnya juga sama kayak tahun 2019 pas waktu aku ujian ya. Jadi nggak kayak tahun 2020 yang hanya melakukan ujian CBT, habis itu nilai tinggi selesai lulus, dan itu sangat diuntungkan gitu ya. Tapi teman-teman tetap harus berjuang karena memang butuh perjuangan sih teman-teman, dan akan lebih berasa perjuangannya ketika teman-teman melakukan ujian CBT lalu tes skill, dan itu akan merasa sangat berasa perjuangannya lah, sama kayak waktu aku tahun 2019. Oke, itu aja teman-teman. Semoga bermanfaat, dan terima kasih yang sudah menonton. Semoga ini membantu teman-teman yang mau verifikasi. Akhirnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.